Terkait dengan dana pensiun, kita mereview bahwa saat ini yang kita perhatikan ada rasio yang salah satunya cukup penting, yaitu RKD, ya, rasio kecukupan dana dari perusahaan dana pensiun, di mana secara agregat itu masih di bawah 100%. Ya, artinya ada kewajiban daripada pendiri untuk melakukan top up terhadap rasio kecukupan dananya. Tetapi kalau kita lihat dari tadi apa yang disampaikan, bahwa dana pensiun yang dimiliki oleh BUMN itu juga ada rencana untuk penyatuan terhadap pengelolaan investasinya, dan ini bagian yang kita mendukung, ya, supaya pengelolaan investasi itu dilakukan dengan baik, karena tidak semua pengelola daripada dana pensiun itu mempunyai kemampuan untuk menginvestasikan portofolio terhadap iuran kontribusi peserta. Kemudian juga kita akan mengizinkan, ya, kepada dana pensiun pemberi kerja yang dia adalah dana pensiun pemberi kerja manfaat pasti, ya, untuk bisa dikonversi menjadi dana pensiun pemberi kerja iuran pasti. Nah, ini tentunya ada syarat-syarat yang perlu dilakukan sehingga kewajiban daripada pendiri itu hanya dapat dilakukan top up dalam jumlah tertentu, tidak terus-menerus, ya. Dan ini harus disetujui dengan seluruh pendiri dan juga peserta dana pensiun. Di lain pihak, kita juga menyadari bahwa untuk dana pensiun lembaga keuangan, ya, DPLK, ya, itu kita akan memberikan kesempatan, ya, ini tercantum dalam RUU P2SK, di mana penyelenggaraan DPLK dapat dilakukan selain oleh bank, perusahaan asuransi jiwa, dan kita akan perluas dengan manajer investasi ataupun lembaga lain sesuai dengan ketentuan OJK. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah untuk mengakomodasi dari peserta iuran pasti ketika dia pensiun, maka harus diberikan produk anuitas. Dan produk anuitas itu salah satunya dilakukan oleh DPLK yang menjual produk anuitas. Selain itu juga DPLK bisa menampung untuk para pekerja informal, ya, yang bisa menjadi peserta DPLK, yang menjadi program secara sukarela, ya, daripada pekerja yang perusahaannya tidak memiliki dana pensiun pemberi kerja. Demikian terkait dengan dana pensiun. Pak, ini memang sebenarnya kita juga melihat, ya Pak, di situasi di mana beberapa dana pensiun merasa dikejar target dari pendiri dana pensiun sendiri untuk bisa meraih kinerja investasi yang tinggi. Padahal kita ketahui situasi ekonomi dunia juga tengah kurang menentu, banyak ancaman perekonomian dari segi nasional maupun global juga, dan bisa berimbas ke kinerja investasi itu sendiri. Bagaimana arahan OJK mengenai hal ini? Ya, kita melihat bahwa investasi di dana pensiun itu harusnya adalah long term investment, ya. Ini bukan jangka pendek dan bukan spekulatif, ya. Jadi di dalam arahan investasi yang disusun oleh pendiri, maka investasi itu diperkenankan untuk yang long term investment dan tidak berisiko tinggi, ya, seperti untuk pembelian daripada SBN, sukuk, ya, yang berpendapatan tetap, karena ini adalah long term investment, karena pesertanya itu adalah jangka panjang. Selain itu juga dana pensiun harus
memiliki komite investasi ya, di mana dalam melakukan investasi itu harus dipertimbangkan masak-masak risiko daripada investasinya. Jadi dengan adanya hal tersebut, risiko ditempatkan pada risiko jangka panjang dan pendapatan tetap dan bukan investasi saham yang fluktuatif, itu bisa mengamankan dari kewajiban kepada para peserta, para pensiunan.